Wenas. Catatan saya dari hasil interview beberapa media tentang Formula E yang berjudul Formula E hampir pasti rugi. KPK harus sidik banyak hal. Duit rakyat jebol, digerogoti konspirator rayap APBD. Begini. Ya sahabat, ini adalah hasil wawancara. Saya mengatakan bahwa event Formula E Jakarta sudah hampir dipastikan merugi. Penyelenggaranya tinggal seminggu lagi, mungkin tidak sampai dari sekarang, tanggal akhir Mei ini. Maka tidak mungkin bisa menggait sponsor yang cukup untuk menutupi biaya capital expenditure atau CAPEX seperti pembangunan sirkuit, serta biaya OPEX atau operational expenditure untuk mengongkosi operasional acara balapan nanti, mulai dari persiapan sampai pelaksanaannya. Soal penjualan karcis pun tidak bisa diharapkan, sahabat. Target pembeli karcis yang berubah-ubah terus, dan setiap kali berubah menurun jumlahnya. Jelas bakal membuat lubang potensi kerugian makin dalam. Kemudian soal audit BPK dulu, sudah pernah disampaikan untuk direvisi secara komprehensif dari jauh-jauh hari. Tapi sayangnya tak pernah digubris oleh Gubernur Anies Baswedan, yaitu Pemprov DKI Jakarta, sebagai inisiator, maupun oleh Jakpro sebagai penyelenggara. Maka singkatnya, sekarang ini tinggal mereka sebaiknya mulailah menyusun draft laporan yang lengkap, operasional maupun kerugian keuangan, yang mesti dipertanggungjawabkan di depan parlemen atau DPRD secara terbuka, transparan, begitu, supaya nggak buang-buang waktu. Kita juga menyayangkan lambatnya kerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam hal ini. Soal ini memang menjadi tanda tanya besar bagi publik. Banyak sekali sebetulnya, sahabat, indikasi dugaan skandal korupsi yang sudah diangkat oleh banyak pihak. Mulai dari pertanggungjawaban prosedur pencairan dana lewat surat sakti gubernur kepada Bank DKI waktu itu, soal hilangnya pohon-pohon mahoni di Monas dulu yang tidak pernah dipertanggungjawabkan, soal tender pembangunan sirkuit yang over budget, kemudian bergeser ke soal politik, yaitu penolakan sebagian besar fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk sesi interpelasi, khususnya soal Formula E ini. Kenapa menolak? Kenapa tidak ada transparansi? Sampai yang sekarang baru-baru ini terjadi, soal kualitas konstruksi tribun penonton di sirkuit yang ambruk itu. Maka sahabat, kalau mau ditilik secara teliti dan jujur, sebetulnya banyak hal yang perlu disidik oleh KPK. Anggaran rakyat diduga sudah jebol, digerogoti oleh konspirator rayap APBD. Kegiatan sponsor lah sekarang ini yang banyak menjadi polemik. Nah sahabat, kegiatan sponsor itu intinya adalah kesepakatan atau deal bisnis. Semua perusahaan sponsor kan berhitung cermat. Mereka bakal dapat keuntungan promosi bagi merek atau brand mereka itu seperti apa? Itu kan pertanyaan mereka. Dalam brand management dikenal mulai dari brand awareness, kedikenalan, sampai ke brand associations atau asosiasi merek. Apakah positif atau negatif? Kalau merek mereka bakal dikenal serta diasosiasikan secara positif oleh sebagian besar akal sehat dari target audience, maka mereka akan tanpa dipaksa-paksa ikut berlomba menyponsori event atau acara itu. Tapi yang terjadi di event Formula E rupanya tidak seperti apa yang mereka bayangkan atau mereka harapkan. Kenapa? Karena terlalu banyak asosiasi negatifnya. Mulai dari tahap awal yang tercium bau busuk lantaran dugaan konspirasi bancakan anggaran rakyatnya. Maka akibatnya terbukti kan, perusahaan-perusahaan pada enggan untuk berpartisipasi. Sponsor-sponsor yang ada sekarang ini kan adalah sponsor internasional dari FIA, Federation Internationale de Automobile, dan organisasi Formula E Pusat atau FAO, Formula E Organization. Bukan dari event balapan di Jakarta nanti yang diselenggarakan oleh Gubernur Anies Baswedan via Jakpro. Maka sahabat, polemik soal sponsorship lokal untuk event di Jakarta bukanlah hal yang aneh. Ini adalah refleksi dari kekacauan penyelenggaraan event Formula E sejak awalnya, yang penuh bau busuk konspirasi bancakan anggaran. Sehingga akibatnya nilai promosi atau promotional value dari event ini bagi perusahaan sama sekali tidak ada, bahkan cenderung terasosiasi negatif. Maka wajar saja tidak ada perusahaan lokal yang berakal sehat mau mensponsori event seperti ini. Dan tentunya termasuk BUMN. Mereka kan mesti mempertanggungjawabkan P&L atau profit and loss-nya masing-masing. Dan karena itu tidak bisa asal-asalan dalam menyalurkan dana promosi mereka. Kan begitu ya.
Demikian sahabat, catatan dari hasil interview saya dengan beberapa media soal Formula E ini. Tentu kita berharap ini berjalan dengan baik, tetapi tetap perlu diawasi dan dikritisi. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.